Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Farid Nur dari kelas 19 Informatika 10 dengan NIM 19 11 3221. Demokrasi. Mungkin selama ini kita sering mendengar tentang istilah demokrasi dari berbagai sumber. Tapi, pernahkah terpikir oleh kita apa sih demokrasi itu? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia sendiri? Nah, maka dari itu, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Demokrasi sendiri secara bahasa terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat atau halayak, sedangkan kratos memiliki arti pemerintahan. Dari arti kedua kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Kemudian, bagaimana sih awal sejarah dari demokrasi itu? Nah, penerapan demokrasi sendiri dalam kehidupan bernegara pertama kali ditemukan di sebuah kota bernama Athena pada masa Yunani kuno. Pada saat itu, ada seorang bangsawan Yunani yang bernama Solon, membuat suatu kebijakan yang bisa dibilang menjadi cikal bakal dari demokrasi. Pada masa itu, rakyat di Athena sedang bergejolak. Mereka bergejolak karena masyarakat dikuasai oleh para bangsawan atau orang-orang ningrat kala itu, yang memiliki tanah bagus dan tentunya juga memiliki kekuasaan di pemerintahan. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan bangsawan? Mereka yang bukan bangsawan ini terlilit hutang, dan upah mereka seringkali dipotong oleh para bangsawan tersebut. Dan lebih parahnya lagi, mereka, para petani miskin di Athena, terkadang dijual untuk menjadi budak kepada para bangsawan lainnya. Solon kemudian membuat sebuah solusi untuk masalah-masalah tersebut. Hutang-hutang yang tadinya melilit para petani miskin serta perbudakan karena utang mulai dihapuskan. Selain itu, ia juga tak membiarkan para bangsawan Athena saja yang memonopoli pemerintahan Athena seperti dulu. Solon juga membagi rakyat menjadi 4 kelas dan mendistribusikan hak politik terhadap kelas-kelas tersebut. Kelas terendah dari 4 kelas tersebut tidak bisa ikut serta dalam memerintah. Namun, mereka boleh ikut memberi suara dan melakukan voting. Kemudian, bagaimana dengan demokrasi di negara kita, di Indonesia? Demokrasi dengan sistem presidensial dipilih oleh Soekarno dan Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat pada presiden dan wakil presiden. Sehingga pada saat itu, rakyat Indonesia mempercayakan segala sesuatunya kepada Soekarno dan Hatta selaku presiden dan wakil presiden Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno dan Hatta didampingi oleh sebuah lembaga, yaitu KNIP, atau Komite Nasional Indonesia Pusat, dan membentuk kabinet presidensial. Dengan dijalankannya sistem presidensial tersebut, kemudian timbul sebuah kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia pada masa itu mengeluarkan 3 maklumat. Maklumat yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945. Maklumat tersebut berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kemudian maklumat yang kedua yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dan maklumat yang terakhir ialah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Kemudian sistem parlementer pun akhirnya dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun, kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.
yang salah satunya adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai awal demokrasi di Indonesia. Kemudian, apa saja sih sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia? Ada 4 sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dalam rentang waktu tahun 1950 hingga tahun 1959. Demokrasi model ini dicirikan dengan kekuasaan politik yang sangat besar yang berada pada parlemen. Sistem multipartai, pengawasan yang ketat dari parlemen terhadap pemerintah, kabinet pemerintahan koalisi yang tidak stabil dan kerap berganti, dan kebebasan berserikat dan berkumpul yang terjamin dengan bebas. Pada masa penerapan demokrasi parlementer atau liberal ini, terjadi banyak instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Hingga akhirnya, demokrasi ini berakhir setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan sebuah amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang keempat, inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi Pancasila era Orde Baru. Demokrasi ini berlangsung pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Demokrasi model ini memiliki beberapa karakteristik, yakni kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Kemudian partai politik juga dibatasi jumlah dan peran politiknya. Pemilu pada era ini diselenggarakan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Kemudian tidak ada pergantian kekuasaan politik pada jabatan presiden, rekrutmen politik yang bersifat tertutup, peran militer yang sangat kuat, serta kebebasan pers yang dibatasi. Kemudian yang terakhir ialah demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi era ini dimulai pada tahun 1998 dan masih eksis hingga sekarang. Disebut sebagai demokrasi Pancasila karena pada pelaksanaannya, demokrasi era ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan secara murni dan konsekuen. Bukan Pancasila yang diselewengkan, seperti pada masa Orde Baru. Demokrasi pada era reformasi dicirikan dengan sistem presidensial, parlemen yang terdiri dari banyak partai, sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah, lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR RI dan DPD RI, desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah, jaminan terhadap kebebasan pers, serta eksistensi komisi-komisi independen seperti KPK dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai demokrasi kali ini. Seperti sebuah peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Begitupun dengan penjelasan saya tadi, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu saya memohon maaf jika ada salah informasi atau kekurangan dalam penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.